Kubu Mardiono melalui Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yaitu Amir Usaka, kukuh menang dalam Muktamar 10 P3. Amir dalam keterangannya pada Minggu 28 September mengaku siap melawan pihak manapun yang tidak mengakui terpilihnya Mardiono sebagai pimpinan P3, termasuk Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi atau Romi. Untuk membuktikan kemenangan tersebut, kubu Mardiono mengaku tengah melakukan pengurusan surat keputusan atau SK pengesahan partai politik dari Kementerian Hukum. Menurutnya, kubu P3 Mardiono dapat meyakinkan pemerintah bahwa pihak mereka lah yang sah untuk menjalankan kepengurusan partai berlambang Ka'bah tersebut. Amir meyakini bahwa Romi sudah memaksakan pencalonan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum P3. Hal itu lantaran Romi mengusung Agus Suparmanto yang bukanlah kader dari P3, melainkan pihak eksternal yang tiba-tiba mencalonkan diri. Ia menegaskan bahwa kejadian seperti ini baru kali pertama terjadi dalam sejarah partai berlambang Ka'bah tersebut. Amir kemudian menuding bahwa Agus bisa terpilih menjadi ketum P3 hanya karena memiliki uang saja. Adapun sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yaitu Romahur Muzi atau Romi membantah Mardiono menang dalam pemilihan ketum P3 secara aklamasi pada Minggu 28 September. Ia menyebut klaim itu sebagai kemenangan sepihak dari kubu Mardiono yang sebelum adanya penetapan yang jelas. Pasalnya menurut informasi yang ia terima, kubu Mardiono mengumumkan kemenangan pada Sabtu malam sekitar pukul 21:22 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan suatu kejanggalan, pasalnya Muktamar 10 P3 masih berlangsung hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Barat dan belum menetapkan ketua umum. Romi kemudian menekankan bahwa berita yang beredar soal kemenangan Mardiono merupakan klaim sepihak saja. Ia juga menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan suatu upaya untuk memecah belah partai berlambang Ka'bah tersebut. Pemilihan ketua umum itu harus dihadiri langsung oleh peserta muktamar. Nah dari situ saya sudah kunci karena seluruh peserta muktamar sudah hadir, kondisi tidak kondusif. Bagaimana kalau kita aklamasi untuk Pak Mardiono? Oh gitu alasannya. Nah, karena sudah banyak tidak setuju ya saya ketok palu aja. Oh ya, tadi kan Romi juga ngeklaim itu aklamasi sepihak katanya. Ya memang sepihak karena dia nggak setuju. Tapi sebenarnya orangnya ada semua di dalam. Ketika saya ketok palu lengkap di dalam. Betul. Ya. Ya setelah itu kita sudah tutup baru dia lanjut. Oh iya. Dan dia masih terkunci di anggaran dasar. Karena anggaran dasar kita mengunci yang bisa jadi ketua umum itu ya harus pernah jadi pengurus. Oh gitu. Oke. Terus langkah ke depan gimana? Ya saya kira ini kan pasti kita siapkan administrasi untuk apapun yang akan menentukan SK Menkumham sebagai partai politik. Dan saya kira kita bisa meyakinkan pemerintah bahwa ini memang yang sah. Nanti ada upaya perlawanan dari sebelah gimana? Ya kita hadapi. Karena kita dikunci ini saya nggak tahu karena tidak pernah ada orang luar partai yang bisa jadi ketua umum di P3. Okay. Baru sekarang ini Romi memaksakan. Oh ya. Oke. Dan sebenarnya nggak mungkin bisa seperti Pak Agus itu hanya karena punya duit kemudian punya duit ya. Bisa jadi ketua umum di P3 enggak lah. Iya betul. Oke. Berarti itu aja statementnya Pak. Ya, seperti itu. Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yaitu Romahur Muzi atau Romi melayangkan sindiran ke Mardiono setelah mengaku menang sepihak sebagai Ketua Umum atau Ketum P3. Romi menyinggung pernyataan kubu Mardiono yang menyebut sudah melakukan pemilihan ketum secara aklamasi di sebuah ruangan lantai 10 Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Sabtu 27 September. Dalam keterangannya, usai melaksanakan tasyakuran Muktamar 10 Ketum Baru P3 Agus Suparmanto, tepatnya di Hotel Discovery Jakarta Utara pada Minggu 28 September, Romi menilai tindakan yang dilakukan kubu Mardiono tidak mencerminkan tata cara muktamar yang diatur sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART P3. Pasalnya muktamar tersebut digelar hanya dalam suatu ruangan dengan jumlah peserta yang terbatas.
Romi menyebut bahwa tindakan itu tidak mencerminkan muktamar, melainkan hanya niat untuk ngamar dari kubu Mardiono. Ia menegaskan bahwa kepengurusan P3 terpilih melalui proses yang konstitusional dan sesuai dengan ADART P3. Romi menekankan bahwa para pemimpin majelis, kiai hingga pejabat partai di tingkat pusat yang hadir dalam forum resmi menjadi saksi sahnya kepengurusan baru yang dimenangkan oleh Agus Suparmanto. Adapun penetapan Agus Suparmanto sebagai ketum baru P3 periode 2025 hingga 2030 sudah dilakukan oleh P3 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 28 September. Sementara itu sebelumnya P3 versi kubu Mardiono mengumumkan ketum baru partai atas nama Muhammad Mardiono dalam Muktamar 10 di Ancol, Jakarta Utara. Ia terpilih secara aklamasi dalam muktamar tersebut setelah terjadinya kericuhan adu jotos dalam pembukaan tensi. Bahkan ucapan selamat juga turut disampaikan langsung oleh pimpinan sidang Muktamar 10 P3, yaitu Amir Uskara pada Sabtu 27 September. Sementara itu tidak lama setelahnya, tepatnya pada Minggu dini hari, Agus Suparmanto dilaporkan sah terpilih sebagai ketum P3 secara aklamasi dalam Muktamar 10. Terpilihnya Agus Suparmanto ini setelah pimpinan sidang paripurna Muktamar 10, yaitu Qoyum Abdul Jabbar, bertanya kepada ribuan muktamirin yang hadir pada acara tersebut. Seluruh muktamirin yang terdiri dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW dan juga Dewan Pimpinan Cabang atau DPC menyerukan adanya aklamasi. Kemudian setelahnya, Agus Suparmanto dinyatakan resmi menjadi ketum baru P3 masa bakti tahun 2025 hingga 2030. Karenanya kami perlu menegaskan Muktamar P3 ke-10 2025 telah usai dan telah terpilih Haji Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah P3 seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini untuk menyusun kepengurusan dan diberikan waktu berdasarkan anggaran rumah tangga P3 selama 30 hari ke depan. Tentu kami mengajak kepada seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan muktamar tetapi mau ngamar. Jadi saya pertegas lagi, ini bukan muktamar tapi mau ngamar. Tentulah tidak mungkin sebuah muktamar P3 yang pesertanya seperti yang rekan-rekan lihat di sini, jumlahnya ada 1.304, kemudian berkumpul di salah satu kamar satu hotel mengatakan bahwa telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum. Saya mengajak rekan-rekan media untuk berpikir secara jernih, secara sehat, dan mohon ini dibantu dikabarkan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa kepengurusan P3 terpilih melalui sebuah proses yang konstitusional menurut anggaran dasar dan rumah tangga partai yang berlaku, dan kami para ketua majelis yang hadir di sini, para pimpinan, para kiai, para pejabat partai di tingkat pusat semuanya menjadi saksi. Dan terakhir tentu adalah kehadiran Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Bapak Yang Mulia Irfan Pulungan yang bersama kita menegaskan inilah proses konstitusional yang telah kita lalui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.